sejahtera untuk kita semua. Halo keluarga Indonesia, sahabat Karin Kahandira dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Sehat dan bahagia selalu dong ya. Senang sekali saya Melanie Fabiola dapat bertemu kembali dengan semua sahabat Karin Kahandira di podcast Ngobrol Tentang Kita. Bersama saya di sini telah hadir dua orang bintang tamu yang luar biasa. Saya sapa dulu keduanya. Yang pertama ini ada di sebelah kiri saya seorang perempuan muda yang cantik dan smart, Sri Intan Mayasari, S.Psi, M.Psi, psikolog. Waduh, gelar di bawah semua ya. Sehari-harinya biasa disapa Intan. Apa kabar Intan? Kesibukannya apa sekarang ini Kak? Sekarang sebagai psikolog di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Di Kota Binjai. Ya. Oke. Gimana sih dukanya bekerja di sana? Banyak menghadapi kasus ya. Seru ya. Seru. Baik, selanjutnya di sebelah kanan saya ada seorang ibu. Ya. Ibu yang hebat, yang happy every day. Saya belum pernah lihat ibu ini cemberut ya, apalagi menangis ya. Ibu Eva Susanti. Sehari-hari saya biasa menyapanya dengan sebutan Sis Eva. Tapi khusus di podcast ini kita manggilnya Bu Eva ya. Apa kabar Bu Eva? Alhamdulillah. Keluarga dan bisnis aman? Sejahtera. Jaya sejahtera ya. Alhamdulillah. Intan dan Bu Eva, terima kasih loh ya telah berkenan hadir memenuhi undangan di studio podcast Ngobrol Tentang Kita bersama Karin Kahandira. Saya senang sekali hari ini bisa mengajak sahabat Karin Kahandira ngobrol-ngobrol bersama narasumber yang keren-keren. Dalam episode kali ini kita mau ngobrolin komunikasi efektif orang tua dengan anak remaja. Emang bukan rahasia lagi ya. Fase tersulit menjadi orang tua itu kayaknya memang pada saat anak-anak memasuki usia remaja atau usia-usia puber. Bahkan ada yang sampai merasa terhuyung-huyung gitu. Sampai stres menghadapi berbagai perubahan yang terjadi pada anak-anak mereka. Jadi yang stres ternyata bukan anak remajanya aja, orang tuanya juga. Orang tua lebih suka. Ya soalnya begini kan, anak-anak tuh yang tadinya sikapnya manis ya, nurut, patuh ya kan, tiba-tiba jadi kritis, nggak jarang suka melawan, suka membantah, mulai sulit diatur, mulai nggak suka ngumpul-ngumpul keluarga ya kan, mulai lebih suka jalan-jalan sama teman-temannya, apalagi kalau sudah mulai punya pacar. Nah jadi kan ini kan mau nggak mau bikin orang tua insecure ya, nah itu istilahnya ya, insecure, khawatir ya, stres ya, akibatnya jadi kadang-kadang mudah tersulut emosi ya kan, apalagi kalau anaknya sudah menjawab ya, sudah melawan, sudah mengkritik. Kalau udah begini kan pasti akan ada efek ya, pengaruh terhadap komunikasi antara orang tua dengan anak. Nah itu makanya saya ajak nih ibu-ibu yang berdua ini di sini nih untuk ngobrolin itu supaya sahabat Karin Kahandira bisa mendapat pelajaran ya, dapat ilmu tambahan bagaimana sih caranya menjalin komunikasi yang baik, yang efektif dengan anak-anak remaja. Intan bisa nggak jelasin secara sederhana kenapa anak-anak itu ketika memasuki usia remaja atau usia puber itu mengalami perubahan yang sangat drastis? Perubahan psikologis apa yang paling menonjol yang perlu diperhatikan dari orang tua kan? baik Bisa lebih dekat. baik. Nah, di masa-masa remaja ini kan memang banyak perubahan yang menonjol yang kelihatan baik fisik maupun psikis. Nah, dan yang paling menonjol itu gejolak emosi. Emosi yang tidak stabil. Makanya remaja-remaja sekarang ini banyak misalnya kalau kita diam mendengar kata-kata yang tidak dia suka langsung Tersebut impulsif ya. Ya, itu yang lebih menonjol, emosinya itu yang belum stabil.
belum Kan. belum mampu mengendalikan emosinya Iya, sendiri. karena kan masa-masa remaja ini, anak-anak ini mencari jati dirinya, masih Oke. mencari. Jadi yang memang menonjol banget itu emosi yang belum bisa dikendalikan. Kira-kira ini penyebabnya apa ya kok bisa emosinya sampai seperti itu? Kenapa selama ini yang biasanya manis ya, baik budi gitu ya, ini kok tiba-tiba jadi gampang marah? Itu biasanya karena apa itu? Ya mungkin salah satunya dari lingkungan di sekitarnya, baik itu teman sebayanya maupun di dalam keluarga. Seperti itu. Berarti bisa juga karena mengcopy Apa yang dilihat dari orang dari tuanya, lingkungan, dari keluarga, seperti gitu itu. ya. Oke. Nah, jadi dari sekian banyak perubahan psikis itu yang paling menonjol adalah emosi. Perubahan psikologis yang lain ada nggak kan? Jadi misalnya anak-anak remaja ini emosinya tidak terkendali, nah ini akan menyebabkan si anak ini menjadi mudah cemas, mudah depresi. Jadi seperti itu. ada pengaruh lagi Iya. ya daripada emosi yang tidak stabil tadi Betul. ya, bisa menjadikan anak-anak tumbuh menjadi mengalami stres Iya. ya, bahkan depresi ya, Iya. bisa juga ya. Bisa, makanya memang masa-masa remaja ini memang orang tua lah yang perlu mengkomunikasi atau perlu berkomunikasi secara efektif pada anak. Berarti perlu pengertian dari orang tua. Betul. Berarti orang tuanya yang harus lebih dulu belajar mengendalikan Emosi. ketika melihat perubahan-perubahan Iya. yang ada anak-anaknya. Betul. Nah, Bu Eva, Sis Eva, pernah nggak merasa khawatir, merasa bingung ketika anak-anaknya memasuki usia remaja dan pubertas? Pernah kan khawatirnya kalau lebih khawatir ke yang anak perempuan sih sebenarnya. Walaupun sebenarnya anak laki-laki juga harus dikhawatirkan. Tapi kan karena sejaman sosial media kan, kan melalui Facebook takut dia kenalan sama cowok apa gimana, khawatirnya selalu gitu ya. Iya. Jadi perubahan yang tadi disampaikan oleh Intan soal perubahan emosi pernah nggak mengalami? Pernah, tapi Terkejut gitu ya? Kok iya. gini gitu. Tapi ya alhamdulillah dia memang ya nggak sefrontal itu juga. Kalau emosi nggak emosi. Mungkin ya memang saya juga nggak pernah emosi Berarti bener ya kata Intan tadi ya. Jadi tergantung juga kepada pengalaman di rumah ya, Di melihat lingkungan di lingkungan sekitar, ya. terdekat ya. Lingkungan Iya. terdekat kan rumah, Iya, keluarga ya. Jadi kalau dia melihat keluarganya menyelesaikan masalah nggak pakai teriak-teriak, ya kan, nggak pakai bentak-bentak, nggak pakai maki-maki, nggak pakai lempar barang, nggak pakai tampar-tamparan ya. Tentu mereka juga akan mengcopy yang seperti itu ya kan. Nah oke, jadi dari antara sekian banyak perubahan yang dialami oleh anak-anak Bu Eva, itu yang paling Bu Eva ingat, yang paling Bu Eva rasakan itu perubahan apa? Lebih ini memang jadi jarang ngobrol sih jadinya Kak. Lebih jarang karena mungkin mereka juga sudah punya banyak Iya. kesibukan ya. Jadi tambah besar mungkin juga entah karena tugas sekolah apa gitu. Tapi sih nggak pernah melawan juga, alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Tapi perubahan pada remaja tadi yang mereka jadi lebih dekat dengan teman sebayanya daripada dengan keluarga, memang mempengaruhi komunikasi ya. Yang tadinya kita mungkin lebih banyak ngobrol, lebih lama ngobrol, sekarang waktunya jadi berkurang. Itu cara mengatasinya gimana Bu Eva supaya jangan sampai komunikasi kita ini dibiarkan renggang gitu? Kalau saya caranya kan saya berteman juga dengan temannya dia gitu. Oh begitu, tapi jangan dengan pacarnya. Enggak, enggak dia belum ada pacar. Oh belum boleh. Emang boleh gitu ya? Nanti kita tanya Intan ya, gimana nih menyikapi remaja yang sudah mulai pacaran? Sebenarnya ada yang dekat dia selalu bilang sih kalau ada yang
bunda ini jangan dulu lah, tapi kita nggak ada juga dibilang cuma Cari tahu juga. tapi ya gitu pokoknya ya berteman juga dengan temannya dia gitu kan, sekali-sekali ya ngopi-ngopi juga sama temannya dia. Iya, gitu. berarti harus tahu dong siapa sahabatnya, Iya. siapa Iya, teman-temannya. nomor handphone teman-temannya juga Kita harus bisa. simpan ya. Berarti sebaiknya teman-teman dekat anak-anak kita itu sering-sering juga diajak main ke rumah ya. Iya. Jadi membantu kita supaya lebih gampang juga memulai komunikasi dengan Iya. teman-temannya. Jadi ketika sekali-sekali kita telepon temannya nggak heran lagi gitu ya, sudah deket soalnya kan. Baik, jadi bagaimana sebenarnya kan cara berkomunikasi efektif antara orang tua dengan anak remaja? Nah, jadi komunikasi yang efektif itu yaitu ketika penerima dapat mengerti apa yang disampaikan dari yang memberi Pesan. pesan. Oke, berarti ini kan adalah proses komunikasi. Iya. Berarti ada pemberi pesan, Mm. ada penerima pesan. Jadi dikatakan efektif kalau yang menerima pesan paham betul Iya, dengan apa yang- informasi yang yang disampaikan disampaikan. oleh si pemberi pesan. Dalam hal ini Iya. orang tua ya, Iya, betul. si penerima pesan anak remajanya. Anak Oke, remaja. jadi supaya jangan salah paham dan bisa memperkecil resiko tadi terselutnya emosi Iya, ya. betul. Kadang-kadang kan terselutnya emosi ini karena salah paham. Paham. Miscommunication. Miscommunication, bukan Miss Universe ya. Nah, jadi itu tadi kan pengertiannya. Iya. Jadi, Manfaat dari komunikasi efektif ini sendiri apa? nah, jadi sebenarnya banyak manfaat dari komunikasi efektif ini. Nah, jadi ada berapa? Nah, si remaja ini menjadi mengerti, jadi paham apa yang ditunjukkan oleh orang tuanya. Satu. Nah, si remaja ini juga merasa diperhatikan. Oke, Itu. merasa diterima, Betul. dihargai, diperhatikan, dan juga remaja lebih paham apa Iya. maunya orang tua. Iya. Dan ketika remaja komunikasi dengan orang tua juga begitu ya, Iya, betul. paham dengan Paham apa yang keinginan ingin remaja, remaja. apa kebutuhan mereka, Betul. kenapa mereka membutuhkan itu gitu ya. Selain itu ada lagi nggak? Nah, yang lebih menonjol itu. Seperti itu. Jadi artinya ketika kita itu dengan anak-anak sepaham, ya kan? Jadi akan memperkecil resiko selisih pendapat ya. Betul. Gitu ya. Saling menerima walaupun mungkin beda pendapat, nggak selamanya dong orang tua sependapat dengan anak. Iya, pasti ada Iya, perbedaan. cuma bedanya kalau komunikasi efektif berjalan dengan baik, selisih pendapat tadi tidak menimbulkan pertengkaran gitu ya. Pasti Tidak ada solusi. Iya, akan ada solusi, jalan tengah. Iya, betul. Di antara keduanya. Jadi win-win solution. Ngomong-ngomong win-win ini siapa? Artinya sama-sama dapat manfaat ya. Nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang merasa paling benar atau menang sendiri. Oke. Terus gimana Tang kalau seandainya ini kan berarti komunikasi efektif ini kan harus dipelajari dan harus dilatih ya. Betul. Apakah semua orang tua bisa melakukan komunikasi efektif tanpa belajar atau tanpa latihan? Sebenarnya bisa dengan kita memahami anak-anak remaja kita. Jadi kan karena kan biasanya kita kalau menghadapi remaja ini kita selalu mudah emosi. Iya. Nah, itu yang membuat menjadi si remaja ini tidak percaya sama orang tuanya. Jadi malas berkomunikasi dengan orang tuanya. Ini namanya nih kalau sekarang namanya trust issue. Betul nggak? Betul. Trust issue. Jadi kalau sudah sekali kecewa ngomong dengan orang tua, besok-besok nggak mau ngomong lagi. Hal-hal yang bikin anak-anak kecewa dengan orang tua apa nih biasanya nih Bu Eka? Pernah nggak ngecewain anak? Sering kayaknya. Enggak tahu ada Enggak, ya. Itu biasanya menurut Bu Eva apa nih yang sering bikin anak-anak jadi kehilangan kepercayaan pada orang tua ketika berkomunikasi? mungkin maksudnya dia nggak ditanggapin, mungkin Merasa nggak didengerin gitu udah ya. gitu mungkin juga dia maunya A tapi orang tua terlalu mau B aja Maksain gitu. kehendak, Nah, maksain nggak bisa pendapat. coba lah A ini, coba dilihat dulu A ini mana tahu bagus kan gitu.
Kalau dari Intan, yang sering bikin anak mengalami trust issue ketika komunikasi dengan orang tua apa? Jadi setiap pendapat si remaja ini tidak didengar oleh orang tua. Nah itu yang sering terjadi di lapangan. Suka bohong, nutup-nutupi fakta. Iya, jadi karena tidak ada rasa kepercayaan pada orang tuanya, jadi dia menjadi bohong. Atau bisa juga orang tuanya suka bohong kali. Misalnya ketika anak-anak bertanya soal hal-hal yang sensitif, Iya. orang tua tuh suka bohong, cari jawaban yang aman. Iya. Ya kan? Padahal ternyata belakangan anak tahu, ternyata bohong, Dibohongi. gitu kan? Akhirnya males lah nanya-nanya sama mama nih, nanti ujung-ujungnya bohong aja nih, gitu. Ya mungkin merasa sering dibohongin karena mungkin orang tua merasa mungkin malu ya, merasa tabu kalau bicara apa adanya gitu ya. Atau mungkin orang tua sering berjanji tapi nggak tepatin janji. Bisa juga ya. Bisa. Ini biasanya pada anak-anak kecil nih, Iya. cari aman nih ya. Diain aja tapi nggak dikerjain gitu ya. Jadi berarti ada nggak dampak negatif yang lain ketika orang tua dan remaja gagal menerapkan komunikasi efektif kan? Apalagi kalau misalnya bertahun-tahun seperti itu. Ya, itu tadi, hubungan antara orang tua dan si anak menjadi tidak harmonis, merenggang. Jadi dia lebih banyak keluar, ngumpul sama kawan-kawannya, karena Karena dia belum tentu informasi dari teman-temannya itu betul benar gitu ya. Takutnya malah mendapat informasi yang salah, menyesatkan, malah gitu. menjerumuskan. Benar. Di situ kerugiannya sih Iya. yang paling fatal ya, ketika anak-anak merasa enggan bertanya dan berkomunikasi dengan orang tua. Oke, dari Bu Eva sendiri ada kira-kira dampak negatif yang bisa terjadi pada anak jika anak tidak berkomunikasi dengan baik dengan ayah ibunya? Ya dampak negatifnya ya itu jadi jauh sama orang tuanya, nggak peduli gitu, ya udah sanalah gitu. Takutnya terjerumus. Pokoknya apa-apa juga dia nggak akan mau ngomong lagi sama orang tuanya gitu. Jadi hubungan dalam keluarga juga berantakan. Iya. Anak-anak juga berisiko tinggi terjerumus dalam pergaulan yang negatif. Ya seperti itu. Bu Eva sendiri pernah nggak mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan anak remaja? Pernah Di sih. rumah ada berapa anak remaja? 2. Oh, ada 2. 19 Cowok cewek, dan 14. cowok cewek, Iya. 2 cewek, Cewek cowok. sepasang. Ya. Oke, ini ada perbedaan nggak ketika Ada. berkomunikasi dengan Ada. anak perempuan dan anak laki-laki? Lebih mudah komunikasi dengan anak perempuan. Oke. Ya. Mungkin juga karena jaraknya jauh kali ya. Jadi waktu dia mulai remaja, adiknya masih kecil. Nah, jadi memang ya lebih dekat sama yang perempuan sih, karena yang adiknya juga baru menginjak remaja. Cuman kalau kakaknya alhamdulillah ya udah Sampai sekarang aman ya, Aman. hubungannya deket ya. Ya Bu Meka boleh. Iya tahu. Kalau yang dengan anak Kalau laki-laki, yang laki-laki sering nggak berkomunikasi dengan ayahnya? sering. Lebih dekat dengan ayahnya atau dengan ibunya? Kalau yang laki-laki? Sama sih sebenarnya. Sama Kalau aja. dia sama. Kalau dibilangnya manja, dia masih manja. Masih manja Nah, juga ya. ah. Saya suka cemburu sih lihat anak laki-laki yang sampai remaja masih manja-manja Masih sama ibunya manja. gitu ya. Kalau jalan-jalan ke mall masih mau gandeng tangan ibunya, masih mau rangkul bahu Iya. ibunya, itu kita cemburu ya. Badannya udah gede kali. Oh iya. Asal jangan bikin salah paham orang di sekitar aja ya. Baik. Jadi berarti tidak ada kesulitan-kesulitan yang berarti ya, Ya, ketika karena memang komunikasi. Ya memang saya memang suka ngobrol sama anak-anak gitu. Kalau adiknya kan ya untuk sekarang kok namanya anak laki-laki, yang ditekan jangan merokok dulu ya nak ya, itu jangan merokok ya nak itu ya. Iya, oke. Nah jadi topik apa yang paling sering dibahas dengan anak remaja, baik yang perempuan maupun yang laki-laki? Kalau yang cewek itu biasanya topik apa yang paling sering Kalau dibahas? yang cewek biasa Topik apa? topik shopping. Shopping online. Shopping online, oke. Nah,
Selain shopping online? tempat-tempat nongkrong. Oh, begitu. Ya, banyak sih meracuni orang tuanya dengan padahal nggak suka. Kalau yang cowok, Kalau yang cowok mungkin karena dia laki-laki kan dia lebih sukanya game kan. Kalau dia main game, itu game apa? Bunda nggak ngerti. Ini lo Bunda nggak paham. Berarti kalau sama cowok lebih ke arah hobi ya? Iya. Lebih ke arah hobi, yang games kita Iya. harus. Berarti jadi orang tua ini supaya komunikasi tetap hangat harus ngikutin perkembangan Iya, juga ya. iya, nggak boleh gaptek Harus dua-duanya. harus tahu juga ya apa yang sekarang lagi tren di kalangan Iya. remaja putri, apa yang lagi tren di kalangan remaja putra Iya. gitu ya. Kalau anak perempuan kan biasanya masalah apa? Fashion, Shopping. iya, Film, iya, Film? nonton, Bunda nonton yuk gitu. Kalau sama anak laki-laki ya itu lebih kepada hobi ya. Iya. Makanan, ya hobi makan sih. Terlihat lah kan. Saya bilang ya. Oke. Kalau seandainya Tan ada orang tua nih yang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi efektif dengan anak-anak remajanya, cara mengatasi kesulitan itu apa yang bisa dilakukan orang tua? Nah, jadi ada tips-tipsnya agar si nah ini yang kita orang tunggu-tunggu tua nih ya. Tips-tipsnya ini bisa apa? berkomunikasi secara efektif. Nah, yang Hmm. pertama menghargai si anak, pendapat si anak. Berarti harus punya keterampilan mendengarkan. Betul. Ini nampaknya aja sepele mendengarkan ini ya. Apalagi kalau misalnya orang tuanya bekerja, pulang ke rumah sudah capek, sudah stres, disuruh lagi dengerin anaknya, apalagi anaknya tipe yang cerewet. Iya. Jadi Ini harus menjadi pendengar budiman, Iya. pendengar yang baik. Ya. nggak gampang ini, nggak segampang yang dibilang nih mendengarkan ini ya. Segampang. Baik, kemudian apa lagi Tan? Memberi kesempatan bagi anak-anak remaja kita. Bercerita. Iya, betul. Jangan langsung dipotong. Betul. Jangan langsung dihakimi gitu ya. Lalu hargai si anak ini kan. Kadang kan kita misalnya sudah capek, si anak pengen cerita, sudahlah ibu mau tidur atau mama mau tidur. Ya, Gitu. kemarin capek nih Gitu. gitu ya. Karena besok-besok lah itu gitu ya. Gitu. Karena orang tua menganggap ceritanya kayaknya nggak terlalu lucu. Iya. Kayak nggak penting-penting amat kayak gitu. Cuma mau nyeritain temennya aja, besok-besok juga bisa gitu ya. Iya betul. Padahal bagi si anak itu penting. Ada pesan-pesan yang ingin dia sampaikan Iya, dari betul. ceritanya gitu ya. Lalu Terus apa lagi? kita harus bisa menghindari untuk menahan emosi. Nah itu yang paling sulit bagi orang tua. Oke, harus bisa menahan emosi walaupun cerita anak tadi mungkin menyulut emosi. Oke. Terus ada lagi tuh? Itu yang Paling penting iya. ya. Artinya Yang memang yang perlu harus berarti keterampilan mendengarkan bukan Iya. sekedar mendengar Iya, gitu ya. menjadi Anak pendengar yang baik. karena sambil nonton juga bisa dengar sih, tapi bukan Iya. mendengarkan Iya. ya, itu namanya mendengar Iya. ya. Jadi yang perlu adalah mendengarkan ya dan memahami. Iya, memahami apa yang disampaikan, apa yang diinginkan si anak. Mampu memberikan masukan, Iya, masukan. ya, mampu mengimbangi cerita anak, bukan sekedar oh gitu, oh iya, oke deh gitu ya. Tapi harus masih mampu mengimbangi cerita Iya, mereka betul. supaya mereka nggak merasa ngomong sendiri Iya. ya. Oke. Terus apa biasanya nih Tan, kesalahan yang paling sering dilakukan orang tua pada saat berkomunikasi dengan anak remajanya? Nah, kesalahan yang utamanya itu yaitu Melanggar mudah yang dua tadi. mudah tersulut emosi. Itu yang paling utama. Iya. Itu yang paling utama. Memang teori ini gampang ya. Pertama susah Pas kita prakteknya. lagi capek, Iya. ya pas kita lagi mumet banyak masalah, ya tiba-tiba anak cerita bawa masalah lagi gitu ya. Mau nggak mau memang harus banyak-banyak bersabar, banyak-banyak berzikir ya, istighfar ya. Jadi memang kesalahan yang paling sering adalah
orang tua tidak mendengarkan dengan serius, ya belum apa-apa sudah menghakimi, Iya. ya Sudah Ah. menyela pendapat si suka anak. menyela, ya. Ada yang bilang kan terlalu banyak menasehati juga nggak boleh, bener nggak sih itu? Iya, sebenarnya sama saja orang tua hakim. Karena mungkin penerimaan anak remaja ini berbeda dengan Iya. orang tuanya. Iya. Orang tuanya tuh niatnya menasehati itu supaya anak tahu apa yang harus dilakukan, tapi Iya. bagi si anak itu seperti kayak Menghakimi atau menggurui, mencela ya. gitu. Karena kayaknya anak kalau sudah remaja merasa nggak suka kalau terlalu banyak diajarin, Iya. merasa didikte. Iya, gitu ya. apalagi orang tua merasa harus didengar. Iya. Itu sih biasa. Iya. Aku ini mamamu loh yang melahirkan kamu gitu ya. Mama ini sudah lebih banyak makan asam garam di dunia ini. Mama paling tahu gitu ya apa yang baik buat kamu gitu ya. Mama udah duluan ngalamin gitu ya. Betul ya. Harus didengerin, harus diikutin gitu ya. Nah, Bu Eva pernah nggak melakukan kesalahan dari yang tadi disebutkan? Pernah kan, kadang-kadang itu tadi kan, kalau dia lagi mau cerita nih tapi kan kita capek kan gitu kan, alah teman apa aja pun lah gitu lah kan, terus dia gitu. Tapi nanti entah berapa jam atau besok kan ditanya lagi, kamu semalam mau cerita apa? Udah males kalau saya jadi anaknya. Untungnya bukan Semalam mau cerita nggak Iya, ini nggak mau dengar, iya. sekarang nanya-nanya kepo gitu ya. iya memang kayak gitu kan. Nah semalam cerita apa? Orang lagi capek cerita gitu. Jadi anak juga tahu semalam itu mama capek. Minta maaf nggak kalau udah salah gitu? Nggak minta maaf sih. Cuman ya gitu. Cuman ditanya lagi kan, semalam mau cerita apa rupanya apa? Kenapa rupanya gitu jadinya kan? Kenapa rupanya? Ya dia cerita lagi, ulang lagi ceritanya. Anaknya baik. Ulang lagi ceritanya. Anak baik budi ya, anak solehah. Salehah. Jadi berarti cara Bu Eva memperbaiki kesalahan adalah mendekati anak, Iya. bertanya Tanya lagi. kasih kesempatan lagi. Karena kan ingat sih semalam dia kayaknya ada mau ngomong kan, ngomong apa ya? Saya lagi mau ngomong Oke. apa gitu. Menurut Ikran, perlu nggak orang tua minta maaf ketika Perlu. melakukan kesalahan komunikasi? Perlu, karena itu penting juga. Penting nggak? Pentingnya karena- apa? Karena juga mengajarkan supaya si anak jika dia melakukan kesalahan dia mau Minta maaf meminta ya. maaf. Jadi makanya kita sebagai orang tua jangan malu meminta maaf pada anak. Berarti ketika kita sadar telah melakukan kesalahan pada saat berkomunikasi dengan anak, sebaiknya segera Meminta maaf. begitu sadar. ya. Iya. Karena memang anak juga mengkopi dari apa yang dilakukan orang tua, Betul. seperti itu ya. Betul. Jadi nanti ketika dia juga merasa berbuat salah, dia juga tidak mudah minta maaf kepada orang tua. gitu kan. Tapi terkadang meminta maaf itu yang bukan susah, Tapi malu. perasaan kita sih dengan ucapan kita itu udah minta maaf. Termasuk Nah, Nah, bagi ini saya mau kita- tanya nih sama Eta nih. Iya, itu tadi. Perlu nggak permohonan maaf itu diucapkan dengan kata maaf, atau bolehkah kita minta maaf tapi terselubung? Misalnya dengan begini. bahasa tubuh. Iya, misalnya begini. Ketika orang tua merasa, oh kayaknya kemarin saya udah emosi nih, kayaknya anak-anak kemarin tersinggung dengan kata-kata saya. Tapi nggak usah minta maaf, cuma diajak jalan-jalan gitu kan, diajak makan-makan, diajak shopping-shopping. Ini menurut Intan efektif nggak? Anak-anak itu paham nggak kalau orang tua melakukan itu untuk minta maaf? Apakah memang harus disampaikan, maaf ya mama semalam emosi begini-begini, itu gimana? Jadi remaja ini kan istilahnya berbeda-beda. Nah, jadi lebih efektifnya kita yang minta maaf, Ngomong. Memang Maaf, diomongin. diomongin gitu. Jadi bukan sekedar Kita- nyenengin hati anak, Iya. terus berharap anak paham lah dia Iya, diem. karena kan anak-anak berbeda pemahamannya. Jadi memang yang lebih efektif kita yang ngomong, kita yang minta maaf. Karena kadang-kadang satu kata itu ajaib ya. Iya. Jadi satu kata itu dampaknya luar biasa untuk menumbuhkan rasa Kepercayaan kepercayaan diri,
rasa dihargai, Betul. ya kan, oleh rasa diakui oleh orang tua ya. Satu kata aja nih, maaf itu. Gitu gue. Kemudian dari Intan sendiri, ya, ada nggak saran untuk orang tua yang punya anak usia remaja nih, apalagi sahabat Karin Kahandura yang sekarang lagi dengerin podcast kita nih ya, apa yang harus mereka lakukan untuk bisa menerapkan teknik komunikasi efektif dengan gampang kepada anak-anaknya? Ada nggak kunci-kunci keberhasilan komunikasi yang perlu benar-benar dipahami oleh orang tua? Nah, itu salah satunya kita memahami bahasa tubuhnya remaja. Oh, berarti bukan cuma bahasa verbal, Iya, tapi juga bahasa non tubuh. verbal. Oke, contohnya. Misalnya kadang kan anak-anak kita yang remaja misalnya pulang sekolah ada yang murung, terus kita langsung masuk ke kamar, nah Deketin, nah, diajak ngobrol. iya, seperti itu. Jangan dibiarin. Jadi begitu kita melihat perilaku anak atau perubahan sikap yang menunjukkan ke arah apakah sedih, apakah stres, Iya, betul. apakah marah gitu ya. Kita harus langsung. Ini harus langsung atau kita tunggu dulu sampai suasana agak tenang? Tunggu beberapa menit, sekitar 10 menit baru kita Setelah anak masuk ke kamar. Iya. Jadi bukan berarti langsung dikejar Iya, ya. iya. Itu panik ya, lalu bikin anak jadi bete ya. Satu. Bete ya, kepo banget sih ini orang baru nyampe juga gitu ya. Menjadi tambah stres. Apalagi kalau orang tua main selonong aja, Iya. selonong boy. Nggak ketak-ketak langsung masuk aja gitu ya. Padahal lagi nangis ya, belum Iya. reda nangisnya ya. Ini malah ganggu nih orang tua kayak gini nih ya. Jadi berarti juga harus bisa menjaga privasi. Iya. Jadi ketika anak datang dari luar dalam keadaan dengan bahasa tubuh yang menunjukkan dia sedang punya masalah, kasih waktu dulu masuk kamar beberapa menit Iya. ya, jangan langsung kita todong. Karena nggak semua anak yang mau mendekati orang tuanya Iya. ketika punya masalah. Betul. Kan? Jadi ibaratnya ini orang tua juga harus jemput bola ya. Betul. Ya. Jadi Tidak boleh misalnya menunggu ya. Jadi misalnya dalam kita mau makan gitu kan kita bisa sambil ngobrol-ngobrol santai. Nah, di situ Memanfaatkan waktu makan bersama. betul. Untuk menjalin komunikasi yang baik. Oke. Nah, kalau dari Bu Eva, ada saran nggak untuk orang tua remaja apa yang bisa dilakukan orang tua supaya mereka bisa dapat informasi, ya, bisa menambah pengetahuan dan keterampilan orang tua remaja dalam menerapkan komunikasi efektif yang kita bahas hari ini? Kalau menurut saya, kalau selaku orang tua remaja kan, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Karena kan sekarang semuanya serba digital. Jadi sekarang kan sosmed banyak kan, dari Facebook, Instagram, Twitter, apalah TikTok segala. Jadi kita juga nggak boleh Tidak mau tahu gitu ya, itu mah nggak urusan orang tua, mah urusan anak muda gitu ya. Jadi kita juga nggak boleh gaptek, kita juga harus paham. Jadi setidaknya punya bahan. Iya. Setidaknya kan gini, Twitter itu apa? Coba download dulu Twitter, kayak mana sih Twitter itu? Oh, Apa aja sih yang nggak viral? Iya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang negatif bisa bantu lurusin ya, Iya. bisa membuka Karena, pembicaraan dengan anak. karena kan menurut saya anak-anak sekarang pengaruh terbesarnya itu dari sosial media. Betul. Dari gadget. Iya, karena ditambah lagi kan sejak COVID kan anak-anak seperti tergantung sama gadget kan, karena sekolah online. Jadi Bukan kita anak-anak aja sih Bu, kita Iya. juga kadang-kadang Karena kita kalau juga sudah punya. ketinggalan aja HP di rumah udah kayak Panik. kehilangan pegangan hidup. karena kan mereka gitu, jadi Kuota habis aja ya, udah jadi kayak Warning ya. kayak ayam sakit. iya, jadi kan karena kan mereka gitu. Karena kita juga nggak bisa bedakan sejak COVID itu kan, dia itu megang gadget lagi belajar lagi juga apa kah, kan atau gitu, apa gitu. karena jam sekolahnya waktu COVID itu nggak ada kan, memang tugasnya bisa dikerjakan sampai jam 8 malam. Ya betul, Betul. Jadi ya kita dulu orang tua juga tetap jangan mengikuti gaptek. perkembangan zaman. Apa yang sekarang lagi viral, Walaupun apa dibilang yang sekarang lagi iya. tren di kalangan remaja, supaya kita juga bisa bantu
mencegah anak-anak kita ikut-ikutan tren yang tidak Iya. bermutu. tidak bermanfaat. Iya. Tidak Ya kan? Tren-tren Karena yang kan tidak banyak juga bermutu, tren yang aneh-aneh iya, ya. kan? Tidak Takutnya bermanfaat. malah membahayakan. Iya. Kalau cuma nggak bermutu, nggak membahayakan masih mending. Ini takutnya udah nggak bermanfaat, membahayakan pula gitu ya. Jadi kalau orang tua nggak pernah lihat TikTok, nggak tahu dong ya. Lihat aja TikTok itu. Dan itu Karena kan memang itu salah juga. satu yang bikin anak malas ngomong dengan orang tua kan karena merasa udah beda zaman ya. Iya. Jadi nggak mungkin juga lah mama gue ngerti gitu Makanya ya. kita harus Jadi mengikuti malas zaman, gitu. gitu. Tapi ketika kita sudah bisa nyambung, wah asik Iya, juga asik nih ngomong. mama diajak ngomong, asik juga nih papa diajak ngomong, Iya. ngerti gitu ya. Iya. Bisa ngikutin. Jadi sambil membantu kita menanamkan pesan-pesan, ya menyampaikan pesan-pesan terkait apa-apa yang sedang. Ya, sudah gitu kalau anak punya, misalnya gini kan, dia di sekolah, ada nih pemilihan ketua OSIS, dia kepingin maju nih, udah mau nyalonkan diri jadi sekretaris OSIS, ya udah jalankan aja, tapi disuruh buat visi dan misi, coba buat dulu, Iya, coba jadi buat dulu, bunda buatkan, jangan buat dulu, nanti bunda lihat kayak gitu. Itu pentingnya orang tua harus punya wawasan Iya. yang luas ya, jadi bisa membantu mengatasi Pokoknya masalah selama yang dijalaninya masih positif, udah ikut dukung aja gitu. karena ketika anak-anak merasa orang tua bisa kasih masukan, bisa kasih support yang mereka butuhkan, mereka pasti nagih Iya, ngobrol iya, dengan iya. mamanya, dengan papanya Iya. gitu ya kan. Nah terus apalagi nih Bu Eva yang bisa bikin orang tua bertambah pengetahuan selain dari ngikutin perkembangan zaman, nggak boleh gaptek Ya, kita juga harus ikut seperti apa ya, organisasi juga bisa, atau seperti perkumpulan kalau di lingkungan atau dasar wisma, PKK. Kadang-kadang orang berpikiran kan PKK itu apa? Padahal di situ kita bisa dapat support system ya, iya. karena kumpul gabung dengan orang tua remaja Iya. lain ya kan. Karena kan banyak Bisa kegiatan di sharing. situ. Iya. Bisa sharing ya. Jangan cuma kadang dipikir PKK pakai seragam aja. Kayak PKK di kelurahannya Bu Eva, di Kelurahan Setia juga beberapa kali bikin kegiatan ya Iya. untuk komunikasi Ah. orang tua dengan anak. Ya, untuk kegiatan remaja juga banyak kan gitu. Jadi Pokoknya anak didukung aja selama positif gitu. Jangan dipatahkan semangatnya gitu. berarti memang orang tua juga harus punya support system, ya kan? Harus punya banyak teman, ya wawasan kan? yang luas. Iya, supaya bisa sharing ya kan. Mungkin ada orang tua remaja lain yang bisa berbagi tips ya, sudah lebih dulu mengalami masalah komunikasi dengan anaknya, lantas ketemu nih strategi Iya. yang pas bisa Satu dilakukan. lagi orang tua juga harus rajin membaca. Iya. Harus mau baca, Iya, harus jangan mau belajar. jangan istilahnya kita kan buka gadget Facebook, kita buka Facebook aja jangan. Ya kalau saya ya nggak tahu juga yang lain. Saya suka kita buka-buka. Kalau orang bagi-bagi ada seperti apa tautan-tautan dan Iya. ini dibuka, dibaca. Jangan cuma cerita artis Nah, doang dibaca gitu ya. gitu. Kita nggak tahu memang dari kecil sukanya baca. nggak Iya, tahu. benar. Ada pengaruhnya juga sih. Mungkin Ya. jadi suka gitu. Boleh nggak Tan orang tua ini mencari informasi dari internet, dari situs-situs parenting, boleh nggak? Boleh, karena kan banyak sekarang situs-situs parenting. Jadi dari situ kita juga bisa belajar bagaimana cara mendidik anak. Dari situs-situs parenting yang terpercaya lah Betul. tentunya ya, jangan juga nanti Jangan yang abal-abal. jadi harus selektif juga. Betul. Ya, kemudian mendukung anak-anaknya untuk bergabung dalam organisasi-organisasi remaja Iya. ya, seperti pusat informasi konseling ya untuk remaja, Karang Taruna, Pramuka ya. Terus kalau orang tuanya mungkin bisa ikut di PKK ya, Bina Keluarga Remaja begitu ya. Karena kan sekarang di semua desa kelurahan ada ya kelompok-kelompok ketahanan keluarga seperti itu. Kalau anak-anaknya sudah terlanjur nih dengan orang tua mengalami masalah komunikasi, kemudian anak juga mengalami isu-isu seperti stres atau apa. Nah ini juga sebaiknya orang tua jangan menunda-nunda Iya, konsultasi ya. betul. Kalau di
bisa nggak konsultasinya ke dinas Bisa. P3AM? Bisa. Boleh ya? Intan sebagai psikolog Puspaga. Puspaga itu pusat pembelajaran keluarga. Jadi misalnya ibu-ibu yang ada Itu kendala, tempatnya di P3AM, Heeh, di dinas P3. di dinas P3. Di semua provinsi, di semua kabupaten kota ada. Setahu saya ada. Seharusnya ada ya. Seharusnya ada. Seperti itu. Jadi misalnya ibu-ibu atau Punya ibu masalah punya teman komunikasi. punya masalah dengan anaknya, Nah, baik itu tentang pelajaran apa dan lain-lain, bisa konsultasi dengan apalagi kalau sudah mengarah kepada kekerasan Betul. dalam rumah tangga, Nah, itu ya sudah mengarah kepada kekerasan seksual, pelecehan seksual. itu yang sangat berpengaruh. Lain kali kita bahas itu ya, Betul. Intan ya. Soalnya di P3AM tuh gudangnya tuh ya, kasus-kasus seperti itu. Kita juga kepengen tahu apa sih yang bisa bikin seperti itu, karena kita nggak habis pikir sampai sekarang pelakunya itu ternyata kebanyakan Orang terdekat. orang Nah, terdekat gitu ya. Tapi episode selanjutnya. Oke. Sahabat Karinka Handira, tidak terasa telah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol membahas komunikasi efektif orang tua dan remaja. Seru dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari obrolan kita hari ini. Sepertinya memang kita harus nyambung nih ya obrolannya pada episode selanjutnya, karena memang ngobrolin anak ini nggak ada habis-habisnya. Bener nggak ya tuh? Betul. Bener kan ya Sis Eva? Sis Eva. Terima kasih untuk Intan, Bu Eva atas kesediaannya memenuhi undangan Karinka Handira, udah mampir di podcast Ngobrol Tentang Kita. Semoga kita bisa nyambung obrolan kita pada episode selanjutnya. Sehat-sehat dan sukses selalu ya. Keluarga Indonesia, sahabat Karinka Handira, akhirnya saya Melanie Fabiola pamit undur diri. Sampai ketemu lagi pada episode podcast Ngobrol Tentang Kita selanjutnya. Salam Karinka Handira, perempuan sehat, keluarga hebat, Indonesia luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.